Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Wandarini, NPM 1812011069. Ini adalah video pemenuhan terkait ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain Ridwan. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang dua, yaitu pertama tema perkuliahan, yang kedua yaitu tema dari pengajuan permohonan kelompok kami yang telah kami selesaikan pada rekap pengadilan minggu kemarin. Yang pertama, tema perkuliahan. Dalam tema perkuliahan, saya hanya mengambil subtema yang paling menarik, yaitu menurut saya adalah MK itu sendiri. Sebelum kita mengetahui apa itu MK dan kewenangan, kedudukan, prinsip, hingga sejarah, harus kita perlu ketahui pertama kali yaitu pengertian dari MK itu sendiri. Jadi MK itu adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Itulah kedudukan dari MK. Yang kedua, kewenangan MK. Apa sih kewenangan MK itu sendiri? Jadi, kewenangan MK telah diatur dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang bunyinya, MK berwenang untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Yang terakhir, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum terhadap pengkhianatan terhadap negara. Contohnya adalah korupsi dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip checks and balance, kemudian menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan yang setara sehingga menimbulkan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara itu sendiri. Kemudian yang tiga, sejarah. Menurut saya, materi tentang sejarah MK itu yang paling menarik karena saat perkuliahan berlangsung, dosen saya menjelaskan bahwasannya sejarah MK itu panjang, kuat, rumit, dan penuh perjuangan. Pertama, dosen saya menceritakan terkait kasus Marbury dan Madison pada tahun 1803. Dari cerita tersebut, saya tertarik untuk mencari sejarah terlebih dahulu, sejarah-sejarahnya termasuk sejarah di dalam Indonesia, dan juga sejarah tentang MK untuk pandangan di luar. Mengenai sejarah pembentukan MK, diawali mengenai judicial review, bahwasannya kasus Marbury dan Madison pada 1803 ini membuka awal dari perjalanan judicial review di dunia. Yang pertama, pendapat Hans Kelsen bahwasannya MK sebagai lembaga itu pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin haknya jika suatu organ selain badan legislasi diberi tugas untuk menguji apakah konstitusi itu terdapat di dalam legislasi atau tidak. Kemudian, dari pandangan Hans Kelsen tersebut mendorong dibentuknya MK pertama kali di dunia yang berdiri sendiri di luar dari Mahkamah Agung, yaitu berada di Austria. Momen yang paling penting juga tercatat pada Indonesia, yaitu pertama kali Muhammad Yamin mengusulkan MA perlu diberi wewenang untuk membandingkan undang-undang. Pendapat itu disampaikan dalam sidang BPUPKI. Namun sayang, pendapat tentang Muhammad Yamin ini disangka oleh Supomo bukan tanpa alasan, yaitu ada 4 alasan Supomo menyanggah Muhammad Yamin tentang mengusulkan MA perlu diberi wewenang membandingkan undang-undang. Alasan yang pertama yaitu konsep dasar undang-undang yang sedang disusun merupakan bukan konsep pemisahan. Jadi, di dalam konsep dasar undang-undang yang sedang mereka susun, waktu itu tidak adanya konsep pemisahan. Yang kedua, tugas hakim menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Itulah di mana
pendapat dari Muhammad Yamin ini tidak bisa diterima. Yang ketiga, kewenangan hakim bertentangan dengan konsep supremasi dari MPR. Itu sangat jelas. Yang keempat, negara yang baru saja merdeka dianggap belum memiliki ahli-ahli terkait pelaksanaan dari judicial review tersebut. Namun, setelah melewati perdebatan yang panjang, hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan ketentuan bahwa MK pada pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hadir di dalam amandemen. Pada saat itulah sejarah MK di sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai. Di balik itu semua, di balik dimulainya sejarah MK di Indonesia adalah berupa pertama, adanya Kabinet Pembangunan 7 Tumbang, yaitu dimisioner. Nah, kemudian akibat tumbangnya Kabinet Pembangunan 7 menimbulkan gen perubahan mengalir deras. Jadi, adanya gen perubahan dan gelombang perubahan yang mengalir deras itu pula menimbulkan seperti gesekan sosial di mana-mana, partai berdiri, konflik konstitusi semakin muncul hingga permasalahan ketatanegaraan semakin kompleks. Kemudian, setelah banyaknya kompleksnya sistem, maka sistem perundang-undangan yang sudah tidak memadai dirasa kurang. Maka para pakar, tokoh, partai politik, masyarakat sadar akan pentingnya lembaga yang menangani sengketa terkait undang-undang. Maka, pada 9 November 2001, MPR memasukkan ide pembentukan itu sebagai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi. Nah, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan pemerintah setuju pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional dibentuk. Dan pada tanggal 15 Oktober 2003, Mahkamah Agung mengakhiri kewenangannya menangani masalah konstitusi dan melimpahkannya kepada MK. Dari situlah Mahkamah Agung berhenti untuk menangani masalah konstitusi dan MK dimulai dalam perjuangannya. MK dengan MA tentu berbeda. MA itu mengawal undang-undang, sementara MK mengawal undang-undang dasar. Yang diuji adalah undang-undang saja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan MK ini tidak menguji terkait peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Apa menurut saya MK ini yang paling menarik karena begitu perkasa dan panjangnya perjuangan MK untuk melaksanakan cita negara Indonesia berupa tegaknya konstitusi, demokrasi demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti menurut pendapat Dr. Adnan Buyung yang pendapatnya saya setujui, bahwasannya beliau berkata, supaya kita menjadi warga negara yang benar-benar merdeka, terhormat, dan dihormati antar sesamanya, maka MK menurut saya sangat-sangat amat vital. Jika ditanya apa kelemahan dari permohonan kami, menurut saya kelemahan dari permohonan kami adalah kurangnya keterangan ahli. Kenapa saya bilang kurangnya keterangan ahli? Karena saat persidangan pada kelompok kami melakukan sidang belum ditentukan beberapa minimal dan maksimal keterangan ahli yang dapat masuk menyampaikan kesaksian ahlinya. Yang kedua, penjelasan terkait penjabaran permohonan yang kurang kompak. Nah, itu menurut saya sebagai pengurangan nilai bahwasannya kelompok kami, saya akui, memang kurang kompak dalam menyampaikan permohonannya. Yang ketiga, terkait penyampaian permohonan kami yang dianggap dirasa kurang merugikan banyak pihak. Memang saya akui permohonan pada pasal
5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini, jika orang tidak memberikan perhatiannya pada pasal ini, akan menganggap pasal ini tidak merugikan banyak pihak. Padahal pasal ini merugikan sejumlah istri-istri, perempuan, dan juga wanita di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah terkait legal standing. Legal standing kami ditolak oleh hakim karena dirasa kurang masuk akal dan tidak sesuai. Padahal menurut kelompok kami, legal standing dari para pemohon telah sesuai karena pada perkara ini yang dirugikan adalah kaum perempuan dan wanita, istri-istri. Baik, terkait poin kelebihan, penuhinya semua unsur dan syarat-syarat dalam permohonan. Nah, yang pertama yaitu legalitas pemohon. Dalam pengujian material ini, pemohonnya adalah dan telah memenuhi ketentuan dari pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena pemohonnya adalah perorangan warga negara Indonesia, yaitu dalam hal ini istri-istri atau perempuan-perempuan yang memiliki legal standing yang cukup di mata hukum. Berwarga negara Indonesia merasa dirugikan akibat diberlakukannya materi Undang-Undang Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini. Yang kedua yaitu kami memaparkan terkait kerugian konstitusional para pemohon dan kerugian khusus terkait para pemohon, bahwasannya 4 para pemohon ini memiliki alasannya masing-masing kenapa mereka mengajukan undang-undang ini ke MK. Kelebihan yang terakhir adalah kelebihan yang tiga, yaitu terkait kelengkapan format dan susunan dari permohonan kami. Menurut saya, permohonan kami sudah lengkap terkait terkait pemohon, terkait kewenangan MK, terkait kedudukannya, bahwasannya kelompok kami telah memenuhi legal standing para pemohonnya. Kemudian undang-undang ini memenuhi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait hak asasi manusia. Kemudian kerugian konstitusionalnya yang lengkap untuk kerugian konstitusional dan kerugian khusus. Lalu ada alasan pemohon dan pokok permohonan yang banyak. Alasannya banyak karena kami mengambil dari semua sisi dan semua aspek. Kemudian ada ulasan keluarga, mengapa kami mengajukan ini menjadi penting. Ada ulasan agama dan ada ulasan menurut ayat 2 ini, bagaimana ketentuan-ketentuan pasal lain yang akan tergeser dan akan mulai bertentangan. Kemudian alasan kepastian hukum dan juga petitum dan permintaan permohonan kami ini untuk diterima, sebagaimana apabila mahkamah berpendapat lain, maka kami meminta putusan seadil-adilnya untuk mengawal dan mempagari ketentuan undang-undang perkawinan pasal 5 ayat 2 ini. Terakhir, untuk kelompok kami yang ditolak, jika diberi kesempatan kedua, langkah apa yang akan kelompok Anda lakukan agar permohonan dapat dikabulkan? Menurut saya, jika saya diberi kesempatan kedua, mungkin agak kecewa karena kemarin telah ditolak, tapi langkah yang dapat saya lakukan adalah mengubah tentang cara penyampaian permohonan kami. Jadi akan kami buat lebih dahulu pemahaman terkait pasal ini. Bagaimana sih maksudnya, terus latar belakang kenapa kami mengajukan ini, dan menjelaskannya secara terperinci dan jelas agar para peserta dan juga hakim tidak salah tangkap bahwasannya ketentuan pada pasal ini salah. Bukan, menurut kelompok kami bukan salah, namun perlu ada yang digarisbawahi, dipagari agar tidak menyeleweng dan menyikut pada ketentuan pasal-pasal lainnya. Kemudian dalam penyampaiannya kami akan menekankan dan mengingatkan untuk para hakim dan peserta bahwasannya asas MK itu ada asas untuk hak untuk didengar. Jadi saling mendengar penjelasan satu sama lain, bukan untuk memperdebatkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebelum melakukan pengadilan, kami akan menunjukkan tentang data bagaimana sih akibat dari pasal ini, bagaimana sih kemudahan-kemudahan poligami dan akibatnya terhadap masyarakat, bahwasannya ada yang dirugikan terkait istri, suami,
anak dan juga kelangsungan kehidupan anak. Bahwasannya anak adalah generasi muda untuk memajukan Indonesia. Yang pertama, saya akan memaparkan terkait ulasan keluarga, bagaimana sih pentingnya keluarga. Kemudian menurut ulasan agama, bahwasannya agama melarang untuk melakukan pernikahan untuk kedua kalinya. Agama menurut pasal satunya memberikan definisi perkawinan itu adalah ikatan lahir batin untuk kekal dan hanya monogami, tidak memberikan unsur persetujuan poligami ini. Kemudian kami juga akan menjelaskan sebelum persidangan bahwasannya ada faktor yang seharusnya terkait pasal 5 ayat 2 ini, yaitu pada pasal 5 ayat 1 bahwasannya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan itu harus dengan poin A, yaitu dengan adanya persetujuan istri dan tidak dengan persetujuan pengadilan. Itu yang perlu kami garis bawahi. Kemudian untuk menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, wajib memperhatikan dan mematuhi peraturan di atasnya, yaitu patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Perlu juga kami jabarkan bahwasannya undang-undang ini telah mengakibatkan retaknya berbagai rumah tangga yang berhubungan pula dengan diaturnya Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga, terutama pada perempuan, itu dilindungi oleh hukum. Kemudian kekerasan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi secara psikologis juga termasuk kekerasan, dan ancaman poligami itu termasuk kekerasan psikologis. Karena itulah harus mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah. Dan mungkin permohonan kami ini akan diterima jika RUU tentang kesetaraan gender telah masuk dan dibahas, kemudian diterima oleh DPR dan Presiden. Karena untuk menjelaskan tentang kerugian terkait pasal 5 ayat 2 ini memang sulit, karena hanya mengambil kerugian kepada kaum perempuan dan istri-istri, dan tidak semua perempuan dan istri-istri sadar akan kerugian terkait poligami ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang perlu diingat adalah tujuan dari permohonan ini bukan untuk menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Bahwasannya kami hanya ingin mengawal pasal 5 ayat 2 ini untuk tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang bermasalah dan menyebabkan keretakan rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian di Indonesia.